tujuan hidup kita. Amin. Catat baik-baik. Saya kalau ngasih materi itu biasanya sistematis supaya Bapak Ibu bisa nangkap. Ya, ada satu hal yang tidak banyak dipahami oleh para pemberita Injil yang kita sebut sebagai hamba Tuhan. Padahal sejatinya orang yang menjadi pendeta, menjadi pemberita Injil belum tentu benar-benar hamba Tuhan. Belum tentu. Tapi supaya kita tidak melawan istilah, kita sebut saja hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ada satu hal yang tidak banyak dipahami oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan oleh gereja Tuhan, yaitu visi ilahi kekristenan. Visi ilahi kekristenan itu adalah bagaimana mengubah hidup umat Allah dari manusia berkodrat dosa, sinful nature, harus berubah dan diubahkan menjadi berkodrat ilahi, manusia berkodrat ilahi atau divine nature. Saya ulang supaya Bapak Ibu pelan-pelan bisa memahami. Satu-satunya visi ilahi dalam kekristenan itu adalah ini. Bagaimana gereja, hamba-hamba Tuhan hadir melayani manusia dan harus membawa setiap orang itu bisa mengalami perubahan dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Atau dengan kata lain, menjadi manusia baru seperti Yesus Kristus. Inilah visi satu-satunya gereja. Jadi kalau setiap tahun ada gereja membuat visi baru, tahun mujizat, tahun kelimpahan, tahun kemenangan, tahun pelipat gandaan, tahun pintu-pintu mujizat terbuka, saya tidak salahkan. Saya ngomong gini tidak bermaksud menyerang gereja tertentu, tapi saya ingin katakan, ingin meluruskan. Gereja yang memahami esensi kekristenan itu hanya memiliki satu visi. Visi gereja satu-satunya adalah menjadikan umat Tuhan hidup berkarakter Kristus. Menjadikan umat Tuhan, menjadikan orang-orang Kristen, jemaat yang dilayani harus terus dibimbing, diubahkan supaya dia pada akhirnya hidup berkarakter Kristus. Hidup berkarakter Kristus bukan tentang tidak mencuri. Hidup berkarakter Kristus bukan tentang bagaimana kita sopan santun. Hidup berkarakter Kristus bukan tentang bagaimana kita kelihatan lemah lembut. Tapi hidup berkarakter Kristus, dengar baik, sama artinya dengan hidup suci, tidak bercacat celah, menjadi kesukaan hati Allah. Kalau Kristen belum sampai pada titik itu, dia mungkin beragama Kristen, tapi dia belum menghidupi kekristenan yang sejati. Jangan berpikir bahwa kalau sudah ke gereja menyenangkan Tuhan. Setiap minggu ke gereja angkat tangan puji Tuhan. Itu tidak salah. Tapi jangan kita berhenti pada stigma bahwa itulah merupakan ekspresi atau perilaku atau keberadaan seseorang menyenangkan Tuhan. Dengar ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang gila pujian. Kalau kita kan gila pujian, asal sudah, Bapak ganteng loh, Bapak baik hati, itu mendadak kuping kita jadi goyang-goyang saudara. Ya, Ibu cantik loh, Bobi gak gitar Spanyol, wah senang itu. Masa sih nanti dia pulang bisa 2 jam di depan cermin coba itu. Goyang kiri, goyang kanan, bisa begitu. Tapi Tuhan kita, catat baik-baik, bukan Tuhan yang gila pujian. Kita sanjung dia, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang ku sanjung, Kau di tempat tinggi,
sebab Engkau Allah Maha. Lalu Tuhan senang. Haleluya. Aku senang dengan pujian. Apa alasannya Tuhan menyenangi pujian? Suaramu. Dengar baik. Di sorga suara malaikat jauh lebih sempurna dari suara kita. Alunan musikmu. Dengar baik. Di surga musik itu jauh lebih indah dari semua pemain musik yang pernah dimainkan di muka bumi. Karena saya pernah mengalami. Ketika saya habis tabrakan jam 5 sore, tiba-tiba saya mengalami sebuah peristiwa spiritual. Saya berjalan di padang yang hijau. Dan dari kejauhan saya melihat, saya mendengar satu nyanyian yang tidak pernah saya dengar di bumi. Musiknya itu, menyejukkan jiwa saudara. Saya berjalan di atas rumput yang hijau, tapi hijaunya bukan hijau kayak kita di sini. Atau terangnya tidak menyilaukan. Semua meneduhkan hati, menenangkan jiwa. Saya berjalan sampai dengar satu suara, berhenti. Kamu belum waktu. Itu satu peristiwa yang saya alami tahun 1985. Dan saya menyesal saya hidup lagi, saudara. Kenapa saya hidup? Kok nggak langsung di situ? Enak di situ, saudara. Tapi saya tahu untuk kita semua, saya masih hidup, saudara. Kalau nggak, saudara nggak kenal saya. Udah dapat gelar LALM. Haleluya. Jadi saya bilang sama saudara bahwa satu-satunya visi kekristenan itu adalah bagaimana kita bisa mengubah manusia itu harus diubahkan menjadi manusia baru dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Jadi gereja jangan menghayati bahwa mendorong jemaatnya, ayo sekedar kita beribadah, sekedar kita melakukan kegiatan rutinitas. Gereja tidak dipanggil untuk membuat jemaatnya menjadi manusia agamawi. Sebab banyak orang beragama, tapi faktanya tidak bertuhan. Apa bedanya beragama sama bertuhan? Orang beragama itu adalah orang yang melakukan semua syariat-syariat agama, tapi tidak mengubah karakternya. Karena itu terakhir kita lihat, menyaksikan sesuatu yang memilukan. Bagaimana seorang, katanya, saya nggak tahu, nggak kenal, pendeta, tapi mukuli istrinya dengan kayu balok, ditendang, ditinju. Ini viral. Bahkan ada orang yang katanya dia melayani di gereja, tapi dia termasuk pria yang setia. Maksudnya selingkuh tiada akhir. Itu setia. Beda setia sama bapak-bapak sini, setia beneran. Kalau setia itu beda sebenarnya. Ya. Nah, saudaraku, ketika gereja tidak memahami visi ini, itu sebabnya gereja dikelola hanya sebatas sebagai organisasi, bukan organisme. Gereja itu memiliki dua aspek, organisasi dan organisme. Organisme itu artinya pertumbuhan, bergerak bertumbuh secara progresif. Tentu saja maksudnya adalah bertumbuh ke arah karakter Kristus. Kekurang pahaman menyebabkan pelayanan gereja bergerak dalam misi yang kurang tepat. Kurang tepat itu identik artinya dengan meleset. Meleset dalam bahasa Yunani namanya amardino. Meleset. Amartia. Jadi kalau gereja tidak memahami visi dan panggilan ini, maka itu sebabnya fokus gereja itu hanyalah mengkristenkan orang. Penginjilan pribadi, melalui kegiatan kemanusiaan, melalui kegerakan pendidikan. Gereja berusaha bagaimana mengkristenkan orang lain. Dari yang bukan Kristen, kemudian kita baptis, dan kita kenalkan Yesus, dia katakan dia masuk Kristen.
Kemudian kalau udah masuk Kristen, kita daftarkan di gereja kita. Bila mana perlu kita kasih nomor induk, supaya nanti kasih per bulan ketahuan nomor induknya. Ya kan? Dan kemudian kita mulai memikirkan bagaimana membuat orang itu betah dan nyaman beranggota di gereja kita, agar jangan lari ke tempat lain. Maka gereja kemudian melakukan perubahan tempat supaya nyaman, AC mesti bagus, layar mesti bagus, dan acara pun akhirnya di gereja itu lebih kepada entertain daripada memberitakan Injil dan sejarah. Itu sebabnya dikemas. Ibadah itu seperti entertain. Ada tarian. Apa bedanya sama di diskotek malam? Oh iya, gitu. Cuma bedanya di sini kasih istilah rohani, tamburin untuk Tuhan, seragam. Lalu kemudian mengadopsi sistem agama orang Yahudi, shofar diganti dengan apa? Yang dari tertutup sekarang. Sangkakala diganti sama shofar. Dan kadang-kadang itu membuat merinding. Saya berapa kali melayani gereja besar, kadang nggak ada hubungannya, tahu-tahu sok bunyi tuh. Apa itu? Saudara, ketika gereja berhasil mengkristenkan orang, membuat orang lain yang tadinya tidak ke gereja menjadi ke gereja, tadinya bukan orang Kristen jadi Kristen, kita maknai itu sebagai penuaian jiwa-jiwa, membawa gandum katanya ke gudang Allah. Lalu kalau gereja juga tidak memahami visi yang sejatinya, itu sebabnya misi gereja bergeser. Sekarang berorientasi kepada seremoni keagamaan. Orang yang sudah dikristenkan itu, gereja menghayati berrelasi dengan, mengajarkan kepada jemaatnya itu bagaimana berrelasi dengan Allah itu melalui tuntutan keagamaan. Tuntutan keagamaan itu yang harus dihidupi dan diajarkan, didorong. Makanya muncul kalimat begini. Hamba Tuhan selalu bicara, mari bro, Bapak Ibu, cari Tuhan ke gereja. Bapak Ibu, ayo kita cari Tuhan ke gereja supaya kamu diberkati, anak-anakmu diberkati, usahamu diberkati. Saya mau Bapak Ibu lentur sedikit ya. Jangan berantem sama saya gitu maksudnya. Yang pertama, ketika hamba Tuhan katakan, mari cari Tuhan ke gereja. Lalu di rumahmu siapa? Di tempat usaha itu siapa? Kalimat-kalimat itu membangun sebuah stigma bahwa gereja itu rumah Tuhan, hari Minggu harinya Tuhan. Lalu muncul di sisi lain pemahaman yang tidak terucapkan tapi itu tersirat bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu harinya diri. Nanti Sabtu dia mulai mempersiapkan persiapan untuk besok ibadah, ketemu Tuhan hari Minggu. Makanya muncul dua istilah. Ya, saya hamba Tuhan. Kamu, saya bukan hamba Tuhan. Nah, kalau kita bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Di dunia ini hanya dua kemungkinan. Kalau nggak bukan hamba Tuhan, hamba bukan saya ngomong. Jadi itu sebabnya orang setiap minggu menghayati ke gereja itu hari Minggu ke gereja cari rumah Tuhan. Lalu setiap minggu kemudian orang menghayati berrelasi dengan Tuhan melalui tata cara liturgi. Duduk bangun diatur, angkat tangan diatur, cara menyembah Tuhan diatur. Dan itu sudah terbangun dalam psikologi. Dengan cara-cara itu orang menghayati berrelasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, dengan ke gereja dan ikut ibadah yang diatur dengan liturgi. Orang sudah yakin dan merasa dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang Kristen itu terbangun sebuah kebiasaan. Rajin ke gereja supaya. Rajin melayani supaya. Dan pengajaran sampai ke dalam gereja pun gak jauh dari tiga hal. Berkat, mujizat, kesembuhan, dan penyelesaian semua masalah. Sampai hari ini.
Sebenarnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bisa dikatakan bahwa semua hal-hal tersebut tidaklah salah. Nggak salah. Gereja mengkristenkan orang itu sangat luar biasa, bagus. Dan orang kemudian dituntun untuk beribadah ke gereja, sangat bagus. Tidak ada yang salah. Tetapi dengan kalimat saya, harus kita sadari bahwa apapun kegiatan dan pelayanan kita, kalau tidak bisa membawa umat Tuhan itu menjadi man of God, semuanya itu nol besar di hadapan Tuhan. Betapapun kita hebat mengumpulkan orang, jemaat kita dari cuma 5 orang sekarang bisa jadi 500. Jemaat kita yang dulu cuma 15 orang sekarang jadi 150 orang. Puji Tuhan. Tetapi saya mengatakan kepada saudara, saudara sukses membangun gedung besar, saudara sukses membawa orang sampai ratusan orang masuk gereja saudara. Tapi kalau di dalamnya saudara tidak ditemukan oleh Allah membawa mereka menjadi man of God, semuanya itu adalah nol besar. Karena nanti menghadap Tuhan bukan tentang berapa lama kamu jadi Kristen, sinode mana yang kamu masukin, tapi yang berdiri depan Tuhan hanya satu perkara: aku mengenal kamu karena di dalam hidupmu ada karakter putra tunggal. Di dalam hidupmu yang ku kenal adalah hidup anakku yang kamu hidupi. Karena itu jangan pernah merasa puas kalau kita sudah bisa mengkristenkan orang. Jangan merasa puas kalau kita sudah bisa berkhotbah. Jangan merasa puas kalau kita sudah bisa membuat fasilitas-fasilitas ibadah yang memadai. Tentu yang saya maksudkan, yang salah bukan kegiatannya, tapi isi dan kegiatan itu yang harus kita perbaiki. Yang salah bukan kegiatannya, tapi justru yang harus kita perbaiki adalah isi dari kegiatan itu. Dalam hal ini, semua pembicara Kristen harus mengerti, jangan lagi mempromosikan Allah Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Besar untuk tujuan supaya jemaat itu mencari Tuhan, berurusan untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tapi ingatkan semua, mencari Tuhan bukan untuk maksud membawa list kebutuhan kita, tapi yang kita perkarakan bukan janji Tuhan tentang kelimpahan hidup di bumi ini. Yang harus kita perkarakan adalah setiap kali datang kepada Tuhan, koreksi batinku Tuhan. Apakah aku sudah menjadi seperti yang kau inginkan atau tidak? Kalau Kristen menghayati ke gereja hanya mencari berkat, klaim janji Tuhan, kesembuhan, mujizat, dan daftar semua kebutuhan kita, maka itu artinya kita cari Dia sebetulnya bukan cari Allah. Kita cari berkatnya, kita cari fasilitasnya, kita cari semua kuasanya untuk menolong kita membangun kerajaan dan kepentingan kita di bumi. Dan seringkali disitulah letaknya gereja tanpa sadar, pendeta tanpa sadar menanamkan hasrat dunia kepada jemaat, bukan hasrat Kristus. Menanamkan hasrat dunia, hasrat kedagingan, bukan mendorong jemaat Tuhan untuk hidup digerakkan dengan hasrat Kristus dalam diri. Saudara yang Tuhan kasihi, kita harus berhenti pada titik itu. Siapapun saudara, apalagi posisi seperti saya, sebagai gembala, sebagai pembicara, kalau kita salah ngajar orang, kita menyesatkan begitu banyak orang. Kalau kita salah mendidik orang, kita meracuni hidup orang. Dan itu sebabnya benar kata Alkitab, jangan banyak ingin jadi guru. Sebab jadi guru itu banyak tuntutannya, banyak salah. Tentu guru bukan profesi seperti dosen, seperti saya, atau seperti dosen-dosen lain tempat ini.
tapi ngajar orang. Dan malam dicinggung sedikit. Yang disebut dengan mencuri itu bukan pencuri seperti orang mencuri dandang, tapi pembicara itu bisa menjadi alat iblis, alat roh jahat untuk menarik orang. Fokusnya bukan lagi menjadi man of God, bukan menjadi manusia ilahi, tapi manusia dunia yang memakai jubah kekristenan. Itu bahaya. Bahaya. Man of God diadakan supaya membuka mata kita. Jangan berhenti di situ. Apa sih pengertian man of God itu? Catat baik-baik supaya saya jelaskan dengan kalimat sederhana. Man of God itu adalah manusia yang memiliki darah dan daging, tentu maksudnya saya dan saudara, tetapi tidak hidup menurut keinginan daging. Memiliki pikiran dan perasaan, tapi pikiran dan perasaannya telah terisi oleh pikiran dan perasaan Allah. Manusia yang memiliki kehendak bebas, dia bisa melakukan apapun. Tetapi man of God, kehendak bebasnya telah dia tetapkan memilih dengan sukarela hidup hanya untuk melayani Allah. Itu man of God. Saya ulang supaya saudara bisa paham. Man of God itulah manusia yang memiliki darah dan daging tetapi tidak hidup menurut keinginan dagingnya. Manusia yang memiliki pikiran dan perasaan tetapi pikiran dan perasaannya telah terisi oleh pikiran dan perasaan Allah. Dan manusia yang memiliki kehendak bebas tapi memilih dengan sukarela hidup hanya untuk melayani Allah. Inilah esensi kekristenan itu. Dan ini mutlak bagi umat perjanjian baru atau orang percaya atau orang Kristen harus pahami dan hidupi dalam diri. Modal kehidupan orang percaya seperti ini adalah modal hidup yang diperagakan oleh Yesus Kristus. Model seperti ini adalah model hidup yang dijalankan oleh Yesus Kristus. Dia punya perasaan, dia punya kehendak bebas. Dia manusia biasa sama seperti kita. Dia bisa saja melakukan apa yang diinginkan. Tapi dia mengambil sebuah sikap dalam Yohanes 4 yang mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Ketika dia dibawa ke atas gunung yang tinggi dan dicoba oleh iblis, semua kemuliaan dunia dia perlihatkan oleh roh-roh jahat, oleh Lucifer. Apa yang terjadi? Iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu, asal kau sujud kepadamu. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, kira-kira Yesus bisa nggak berkata, ya aku pilih? Bisa nggak? Dia bukan robot. Dia punya perasaan. Dia punya mata. Dia punya pikiran. Dia bisa memutuskan apapun yang dia mau. Tetapi dia memilih untuk tidak berdosa kepada Bapa. Kenyal, sebab ada tertulis, yang kau harus menyembah hanya kepada Allah. Dan ketika ada di Taman Getsemani, dia darah dan daging. Dia juga mengalami tekanan luar biasa sampai dia berdoa 3 kali. Bapa, kalau mungkin biar cawan ini berlalu daripada. Maksudnya apa? Itu frasa orang Ibrani mengatakan betapa beratnya dan hampir nyaris jadi bisa pikul. Dia bisa dengan bebas berkata, aku nggak jadi. Ngapain mikirin Immanuel Darsana itu? Ngapain mikirin si Jones itu? Mau mati aku di sini. Gak usah itu. Dia yang berdosa, aku yang harus mikul. Kalau aku jadi Yesus bisa begitu, saudara. Tapi dia berkata, bukan karena dia. Itu peluhnya menjadi seperti kerikat. Ini kita gampang ngomong, saudara. Tapi saudara masuk di dalam situasi seperti itu, betapa berat. 3 kali dia berdoa, doa yang sama. Di dalam tradisi Yahudi, 3 itu artinya ekstrim. Ekstrim.
Dan pada akhirnya, saudara tahu, Yesus selesai dengan dirinya, bukan di salib. Selesai dengan dirinya Taman Getsemani, bukan di salib. Salib itu cuma eksekusi, tapi selesai dengan dirinya sendiri itu Taman Getsemani. Dan dia menyelesaikannya, menggenapi apa yang diucapkan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Kita punya filosofi yang sama sebagai anak Tuhan. Saudara dipanggil untuk hidup melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara tidak perlu sekarang pekerjaanmu nggak naik ke salib. Pekerjaanmu sekarang tidak naik ke Golgota. Pekerjaanmu sekarang adalah menyalibkan dagingmu. Amin. Menyalibkan manusia lamamu. Itu pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena iman itu bukan sekedar persetujuan akali. Iman itu adalah tindakan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita menyalibkan daging kita. Kita tidak perlu tentara Romawi untuk menyalibkan kita. Kita yang menyalibkan diri kita sendiri. Baru itu Kristen yang benar. Nah, kalau kita sudah mengalami proses dan terus-menerus kita terus melatih diri kita menjadi man of God, maka ciri seorang man of God itu kita bisa lihat di dalam kehidupannya. Apa ciri man of God yang pertama? Ciri man of God yang pertama adalah dia memperagakan hidup kudus tidak bercacat celah. Jadi man of God itu cirinya itu adalah dia menjalankan hidup yang kudus tidak bercacat celah. Tentu Bapak Ibu pasti pikirannya sama dengan saya. Apa mungkin manusia hidup tidak bercacat celah? Apa mungkin kita bisa benar-benar kudus? Jangan-jangan ini cuma kalimat hiperbola, dibesar-besarkan. Bahkan ada ajaran nanti mengatakan, gak penting itu nanti kita menggunakan budaya dulu. Ya, saudara, hidup kudus tidak bercacat celah itu sangat mungkin terjadi. Kalau tidak mungkin, tidaklah Allah akan suruh kita untuk hidup tidak bercacat celah. Allah tidak akan adil kalau menyuruh kita sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Kenapa seseorang bisa mampu hidup kudus tidak bercacat celah? Ini rahasianya. Cantumkan. Pahami baik-baik. Karena seluruh pikiran dan perasaan kita telah diisi, dipenuhi, dan digerakkan oleh pikiran perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ayo. Bapak Ibu yang ada kita buka. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2. Ini versi terbaru ya. Iya. Mungkin beda dari yang lain-lain. Versi kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Bapak Ibu tahu konsep kudus, hidup kudus dalam konsep agama-agama dengan konsep kudus dalam kekristenan itu beda. Kalau dalam agama-agama hidup kudus itu artinya dia bisa menghidupi syariah agama. Karena standarnya hukum yang tertulis itu mudah. Lebih mudah daripada hidup menurut dalam pikiran perasaan Allah. Misalnya contoh, dalam syariat agama, jangan membunuh. Membunuh itu dalam konteks hukum moral agama, tidak mengambil nyawa orang, tidak menikam. Atau dalam hukum positif negara juga sama. Kan hukum negara itu diambil dari hukum agama.
Tapi dalam kekristenan, Yesus ajarkan sesuatu yang berbeda. Membunuh itu bukan sekedar menghilangkan nyawa orang, tapi ketika kita membenci orang lain, dendam sama orang lain, sakit hati sama orang lain, memfitnah orang lain, menjatuhkan martabat orang, itu sama dengan membunuh. Menghilangkan nyawa orang ya? Enggak. Karena itu kekristenan itu kekudusannya bukan pada hukum yang tertulis. Kekudusan kekristenan itu connect-nya di pikiran. Hati di mana sih? Kalau orang bilang hati di sini, enggak, sini mah organ manusia. Yang disebut dengan hati manusia itu di pikiran. Karena pikiran itu adalah chip kendali segala sesuatu. Jadi semuanya area di pikiran. Kalau pikiran kita diisi, dikendalikan oleh pikiran perasaan Kristus, jangankan memfitnah orang, jangankan membunuh orang, berpikir negatif pun kita nggak pernah bisa. Haleluya. Amin. Dan itu nggak bisa terjadi karena kita dibaptis oleh Pak Rudi misalnya, Pak Rudianto dibasuh di air celupin, keluar, lalu pikiran kita jernih. Nggak ada itu, mistis itu. Nggak ada. Karena percaya Yesus dimasukkan ke dalam air, Pak, 10 menit ya Pak ya, 10 menit. Supaya lebih bersih Pak ya. Pikiran yang jorok, yang berjudi, yang mabuk, supaya hilang ya Pak. Lalu keluar. Aku berubah, sungguh ku berubah. Itu mah konsepnya mainan anak-anak dulu. Power Ranger. Kita bukan Power Ranger. Perubahan itu dimulai dari apa? Proses isi pikiran dengan pikiran Allah, isi hidupmu dengan firman. Logos itu harus memenuhi pikiran kita. Logos itu baru bergerak menjadi rhema dalam hidup. Dan betapa penting orang Kristen belajar firman, diisi firman, terus menyantap firman, karena itu yang menjadi kekuatan kita hidup dalam kekudusan. Dan ketika kita menjalankan hidup ini sesuai dengan pikiran perasaan Kristus, itulah letak kita membangun kesucian yang sejati di depan Tuhan. Jadi man of God itu apa? Tadi saya katakan, orang yang memiliki pikiran dan perasaan, tapi dia telah diisi oleh pikiran perasaan Kristus. Orang yang hidup memiliki darah dan daging, tapi dia tidak dikendalikan oleh kedagingannya. Karena seluruh pikiran perasaannya itu sudah diisi oleh pikiran perasaan Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen yang namanya Yosafat, tapi dia lebih jahat daripada si Mahmud, dia pasti hanya orang statusnya beragama Kristen, tapi dia belum Kristen yang sejati. Dia belum man of God. Dan kita lihat perilaku orang Kristen model begini. Seluruh hidupnya dikendalikan oleh dagingnya, hawa nafsunya, keserakahannya. Makanya itu sebenarnya orang Kristen orientasinya datang pada Tuhan bukan untuk membangun manusia batiniahnya, tapi bagaimana memanfaatkan Tuhan. Dia merasa perlu beragama supaya Tuhan itu menjadi mitra penolongnya, mewujudkan semua impian menggapai dunia ini. Saudara, orang Kristen mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak membunuh, mungkin dia tidak mabuk-mabuk, tapi ketika hatimu dijalankan tidak seturut dengan pikiran perasaan Allah, itu adalah sebuah kecemaran di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara melihat orang lain jatuh dalam berzina, jangan cepat-cepat mulutmu menghakimi orang. Jangan cepat-cepat tuduh dia, pendosa kau. Tidak kita merasa paling suci. Mungkin dia sial aja, dia berzina ketangkep. Yang ngomong mungkin dia berzina tapi nggak ketangkep. Dan hatinya lebih busuk daripada orang yang melakukan itu. Di sini nggak ada.